Bahasa merupakan sarana untuk menyampaikan informasi. Jelas tidaknya informasi yang disampaikan kepada halayak sangat ditentukan oleh benar tidaknya bahasa yang dipakai. Penggunaan bahasa yang baik dan benar sangat menentukan sampainya informasi itu kepada halayak, seperti pembaca, pendengar, penonton secara jelas. Sebaliknya, bahasa yang kacau dalam menyampaikan informasi akan menyulitkan halayak untuk memahami informasi itu. Dalam penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi, dikenal langgam bahasa lisan dan tulis. Keduanya terikat pada hukum-hukum, norma, aturan, kaidah, serta prinsip-prinsip dan sifat yang dimiliki bahasa yang digunakan. Tiap daerah harus tunduk pada tata bahasa masing-masing. Sehingga dengan adanya bahasa, setiap individu maupun kelompok mampu memberikan ide-ide mereka dengan mengkomunikasikan yang mereka ingin kepada berbagai pihak. Namun, sebelum kita mempelajari bahasa Indonesia ini ke hal yang lebih dalam, maka sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengenai sejarah bahasa Indonesia. Sebab, apabila kita telah tahu mengenai sejarahnya, maka kita akan sangat benar-benar menjadikan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa kesatuan yang sangat bermanfaat. Dan sebagai warga negara di suatu tempat, tentu masyarakatnya harus tahu bahasanya sendiri. Karena itu menjadikan sebuah hal yang akan dibutuhkan untuk berkomunikasi dengan masyarakat lainnya di negara itu sendiri. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang digunakan di negara Republik Indonesia. Pada perkembangannya, dengan semakin pesatnya arus globalisasi, modernisasi, ilmu pengetahuan, teknologi, bahasa Indonesia harus dapat menjadi sebuah instrumen dalam melakukan komunikasi utama di Indonesia. Fase bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara memiliki durasi waktu terlama. Sejak tanggal 18 Agustus 1945 melalui penetapan pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 hingga seminar politik bahasa pada tahun 1999. Fase ini diawali dengan peristiwa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan sehari kemudian bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi negara melalui pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan begitu, terjadilah tanda pergeseran fase awalnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Secara historis, bahasa Indonesia merupakan varian bahasa Melayu yang juga digunakan di wilayah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, bagian selatan Thailand, bagian selatan Filipina, dan beberapa tempat di Afrika Selatan. Bahasa Melayu pertama kali diangkat menjadi bahasa persatuan di Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam peristiwa yang disebut Sumpah Pemuda. Sejak saat itu, bahasa Melayu yang digunakan di wilayah Indonesia disebut dengan bahasa Indonesia. Kemudian pada tahun 1947 muncullah ejaan Suwandi. Menurut Sudaryanto, ejaan Suwandi ini merupakan sistem pengganti bahasa Latin untuk bahasa Indonesia sesudah kemerdekaan Republik Indonesia yang dimuat di dalam surat Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan Mr. Suwandi bagian A tanggal 19 Maret 1947 yang isinya adalah penyederhanaan atas ejaan Van Ophuijsen yang juga diantaranya adalah perubahan OE menjadi U. Ejaan tersebut oleh masyarakat diberi julukan ejaan Republik. Hal-hal yang sehubungan dengan ejaan tersebut adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada ejaan OE menjadi U, seperti contohnya pada kata guru, itu, dan juga umur. Yang kedua itu ada kata hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan huruf K. Contohnya adalah pak, tak, maklum, dan juga rakyat. Nah, yang ketiga itu ada kata ulang yang boleh ditulis dengan angka 2. Jadi contohnya itu misalnya ditulisnya anak 2 dibacanya anak-anak.
Terus jalan-jalan itu ditulisnya jalan 2, dibacanya jalan-jalan. Dan yang terakhir adalah penggunaan kata awalan di dan kata depan di kedua-duanya itu disambungkan. Misalnya di rumah, di kebun, disamarkan. Terus penggunaan kata imbuhan di pada ditulis, dikarang, dan lain-lain. Disebut sebagai ajaran republik karena pada saat itu rakyat Indonesia sedang menunjukkan rasa nasionalisme yang tinggi, termasuk di dalam bahasa. Di mata mereka, ejaan Van Ophuijsen dianggap sebagai pengaruh bagian dari penjajah Belanda karena dibuatnya oleh orang Belanda, yaitu Charles Adriaan Van Ophuijsen. Pada tahun 1950, bahasa Indonesia memasuki periode baru dan terus dibina dan dikembangkan. Kedudukan bahasa Indonesia akhirnya menjadi bahasa ilmu, bahasa seni, bahasa hukum, bahasa politik, dan bahasa ekonomi. Pada akhir tahun 1959, pertemuan delegasi Indonesia dan Malaysia menghasilkan konsep ejaan Melindo, Melayu Indonesia. Pemerintah juga mengubah Lembaga Nasional Bahasa menjadi Pusat Pengembangan Bahasa pada 1 Februari 1975 dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dibandingkan dengan bahasa-bahasa Eropa, bahasa Indonesia tidak banyak menggunakan kata-kata gramatikal dengan gender. Biasanya kata-kata ini merupakan bahasa serapan, seperti bahasa serapan dari Sanskerta melalui bahasa Jawa kuno. Dari topik di atas, kita dapat mengambil kesimpulan yaitu fase bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara memiliki durasi waktu terlama sejak tanggal 18 Agustus 1945 melalui penetapan pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 hingga Seminar Politik Bahasa pada tahun 1999. Dengan begitu, terjadilah tanda pergeseran fase. Awalnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Secara historis, bahasa Indonesia merupakan varian bahasa Melayu yang juga digunakan di wilayah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, bagian selatan Thailand, bagian selatan Filipina, dan beberapa tempat di Afrika Selatan. Sejak saat itu, bahasa Indonesia yang digunakan di wilayah Indonesia disebut dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa dinamis yang hingga sekarang terus menghasilkan kata-kata baru, baik melalui penciptaan maupun penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing.